Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi yang selalu menjawab salam dengan kompak, akan saya doakan semoga kalian dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikasih kesehatan dohir batinnya, dikasih rezeki yang halal dan berkah, diistiqomahkan dalam ibadahnya, dan ditambah lagi ilmu agamanya, dikasih keturunan yang soleh solihat, serta disakinahkan rumah tangganya dari dunia warahmah sampai akhirat, dan diselamatkan juga jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khasantu nafsi bil hisni alladzi asasu la ilaha illallah wa babuhu Muhammadur Rasulullah wa hitanuhu salamun qaulam mir rabbir rahim. La haula wala quwata illa billahil alil adim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur yang saya haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur dan menyatakan diri bahwasannya segenap puji itu adalah milik Allah semata. Adapun kewajiban kita selaku makhluknya untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasarufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga dengan beribadah kepadanya dengan benar dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rahmat serta salam yang tetap bermakam kepada junjungan jagat selaku penebar Islam seplanet bumi, penyebar Islam seplanet bumi, penegak Islam seplanet bumi, penegak benar seplanet bumi, penobrak kebatilan seplanet bumi, penuntun ke jalan Shiratal Mustaqim seplanet bumi, yaitu Habibana Nabiyana Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat serta salam terlimpah curah lagi kepada keluarga-keluarganya, kepada duriah-duriahnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'ina, asba'ut tabi'ina, dan kepada kita selaku umatnya yang mutaba'ah, yang insya Allah akan mendapatkan safatul udma dari dunia sampai akhirat. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi, dalam kesempatan ini saya masih membahas tentang sedekah. Mananya sedekah, atau padilanya sedekah, atau perannya sedekah. Seperti hadis-hadis Rasul yang berada dalam Tadul Kawal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu mana koso malun min sodakotin. Wa qala sallallahu, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana koso malun, tidak semata-mata mengurang harta min sodakotin, dari sebab sodako. Jadi maknanya secara bimana manawiyah, harta itu tidak akan mengurang kalau kita bersodakoh. Pasti nambah keberkahannya, kebaikannya akan menambah, tidak akan mengurang. Bisa saja Allah melipat gandakan rezeki yang akan Allah berikan kepada kita atau kepada keturunan kita, anak cucu kita. Nah itu tidak semua langsung kepada diri kita, kemungkinan kepada anak keturunan kita atau anak cucu kita.
Nah, begitu harta itu tidak akan mengurang, pasti menambah keberkahannya buat kita dan buat orang lain merasa ditolong dengan sedekah kita, merasa dibantu dengan sedekah kita, apalagi sedekahnya itu dengan akhlak yang baik caranya, atau dibarengi dengan akhlak yang baik dan kata-kata yang baik dalam mensedekahkan sebagian dari harta kita ini. Gak usah gede-gede, kalau nggak ada masa kecil apapun, kita yang punya apa saja sedekahkan, sekalipun sekecil seperti sebelah kurma, apa saja yang kita punya, dengan sebatang rokok bisa, dengan seteguk air atau segelas air bisa, segelas kopi itu bisa, dengan apa saja kita bersedekah. Seperti dalam hadis Rasul lagi, wa qala sallallahu as-sadaqatu sayun adimun qolaha salasan. Wa qala sallallahu, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu, adapun yang dinamakan sedekah, sayun adimun, perkara yang agung. Qolaha, Nabi Muhammad bersabda atau mengulangnya salasan, sampai 3 kali. Mengulangnya dari perkataan as-sadaqatu sayun adim, jadi 3 kali. Mengulangnya as-sadaqatu sayun adimun atau as-sadaqatu sayun adim, itu 3 kali Rasulullah mengulang, sehingga sedekah itu bisa bermanfaat bagi kita dan siapa saja yang menerimanya dari sedekah kita. Itu tidak ada apa-apanya. Yang sedekah itu bukan yang gede, yang kecil. Gede lebih bagus itu. Nggak ada yang gede lah, jarang yang gede. Kecil aja udah bisa orang merasa terbantu. Apalagi dengan cara mensedekahkannya dengan tata cara yang baik yang diajarkan Rasulullah, yaitu dengan perkataan yang baik dan pertingkahan yang baik atau dengan ramah tamah. Ada satu lagi hadis yang menopang dalam hadis yang tadi ini. Wa qala sallallahu as-sadaqatu tarudul balaa wa tawilul umur. As-sadaqatu tarudul balaa wa tawilul umur. Wa qala sallallahu, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu tarudul balaa, adapun sedekah itu tarudul balaa, pencegah dari bala, wa tawilul umur, yaitu menambah panjang umur. Itu secara bimana labdi. Secara bimana manawiyah, as-sadaqatu tarudul balaa, itu sedekah itu mencegah balai dohir batin, mencegah bukan bencana saja, tapi terkikisnya akhlak juga itu bencana yang batin. Sehingga kalau kita berbuat kebaikan itu kan tidak jadi bencana. Kalau kitanya jelek berarti akhlaknya jelek, itu bencana yang batin, bukan yang dohir. Yang batin itu akhlak yang jelek, kita bersedekah tapi jelek akhlaknya, itu adalah bencana bagi diri yang mensedekahkan, baik yang menerimanya. Pasti nggak enak menerimanya juga.
yang secara bimana manawiyah lagi yang kesininya nih. Waktu tawilul umuro, waktu tawilul umuro, yaitu dengan sodako itu bisa menambah panjang umur. Bukan hitungan panjang umurnya, tapi keberkahannya. Yang panjang itu keberkahannya menambah. Bisa saja ketika kita udah meninggal, umur kita udah habis, meninggal, udah maut. Nah, kebaikan-kebaikan kita dibicarakan oleh orang umum, selalu menceritakan dalam kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Nah, itu panjang umur berarti. Kalau kitanya jelek, ya itu bencana atau balai dohir, dan batin itu yang menjadi bencana dohir batin itu. Kalau bencana alam cuma dohir doang, kalau akhlak dohir batin bencananya, merugikan orang, batin kita akan tersiksa kalau kita berbuat jelek. Nah, apalagi nanti di akhirat akan ada balasan dari Allah. Di dunia juga kalau kita berbuat jelek pasti ada balasan kejelekan. Kalau kita berbuat baik pasti balasannya baik, di dunia maupun di akhirat akan mendapat kebaikan dari Allah dan syafaat dari Rasulullah kalau kita berbuat baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita bermuamalah harus baik seperti Rasulullah, peramah. Jadi suri teladan bagi umatnya. Jadi peramah, beliau itu peramah, berakhlak karimah. Nah, kita juga sedikit-dikit, sekalipun banyak yang salah dulunya, belajar berakhlak karimah, belajar ramah tamah. Sama, saya juga masih belajar, bukan berarti saya bisa, masih belajar. Ini bukan kepada kalian saya, tapi ini mengajarkan kepada anak istri atau saudara handai tolan yang jauh, yang jarang ketemu, atau murid-murid yang jarang ketemu secara tidak langsung. Adapun kalau kalian mendengarkan itu kan jadi keberkahan buat kalian, jadi kebaikan buat kalian. Kalau seandainya tidak senang ya nggak apa-apa, jangan didengerin gitu, jangan didengerin. Maklum saya ini orang belajar, tapi insya Allah saya tidak akan tidak akan menceramahkan yang menggaduhkan. Tadi saya menceramahkan yang bikin orang adem, senang, insya Allah. Mungkin cukup sekian. Lain kali disambung lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.